Hai hai hai. Assalamualaikum anak-anak semua. Apa kabar? Semoga selalu dengan keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Membaca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan di pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Yang kedua, menjelaskan informasi dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Materi yang kita pelajari hari ini adalah usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Mari kita pelajari dengan baik di video ini ya. Usaha ekonomi di sekitar kita ada yang dikelola perorangan dan ada pula usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Apa ya bedanya usaha perorangan dan usaha secara berkelompok? Nah, usaha perorangan ini merupakan usaha yang dikelola sendiri. Biasanya modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Contohnya, usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan usaha kecil. Contoh usaha ekonomi perorangan. Yang pertama ada usaha pertanian. Biasanya dikelola perorangan dengan lahan dan modal yang terbatas. Namun, ada juga bidang agraris yang dikelola besar-besaran. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, ada pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang keliling, warung, toko kelontong, dan lain-lain. Yang ketiga, ada usaha jasa. Usaha jasa biasanya menawarkan jasa pada konsumen atau pengguna. Usaha jasa perorangan misal usaha fotokopi, usaha penatu, penjualan pulsa, dan salon rambut. Nah, yang keempat ada usaha industri kecil. Usaha industri kecil merupakan industri rumahan yang dikelola perorangan. Contohnya usaha kue, usaha tembikar, pembuatan souvenir, dan lain-lain. Sedangkan usaha yang dikelola secara berkelompok yaitu merupakan usaha yang dikelola oleh beberapa pihak, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungannya. Nah, contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok yaitu yang pertama ada firma, yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV, yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT, yang keempat ada badan usaha milik negara atau BUMN, yang kelima ada koperasi. Kemudian ada usaha ekonomi kelompok. Yang pertama ada firma. Kemudian firma merupakan usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh minimal 2 sekutu atau orang untuk mengelola satu nama usaha. Tiap anggota berhak bertindak atas nama firma. Tiap anggota bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian. Biasanya firma bergerak dalam layanan hukum dan keuangan. Yang kedua ada usaha ekonomi kelompok persekutuan komanditer atau CV. Adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh minimal 2 sekutu penyetor modal. Terdapat 2 sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif.
Sekutu aktif adalah penyetor modal sekaligus mengelola perusahaan. Sekutu pasif adalah pihak yang menyetorkan modal saja. Yang ketiga ada usaha ekonomi kelompok perseroan terbatas atau PT. Adalah usaha ekonomi bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham adalah bukti kepemilikan modal suatu perusahaan atas penyetoran modal. Saham memiliki nominal tertentu. Tiap pemilik saham berusaha akan mendapat keuntungan yang disebut dividen. Yang keempat ada badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara adalah usaha ekonomi bersama yang seluruh atau sebagian modalnya milik negara. BUMN dapat berbentuk, yang pertama ada perusahaan jawatan atau pejan, yang kedua ada perusahaan umum atau perum, yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Yang kelima ada usaha ekonomi kelompok koperasi. Merupakan usaha ekonomi bersama yang memiliki asas kekeluargaan dan bertujuan mensejahterakan anggotanya. Koperasi didirikan pertama kali oleh Drs. Muhammad Hatta. Pendirian koperasi berdasarkan yang pertama Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang melayani simpan dan pinjam dana. Yang ketiga ada koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan jasa tertentu bagi anggotanya, contohnya koperasi angkutan. Yang kelima ada koperasi serba usaha atau KSU, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, contohnya jenis koperasi ini adalah koperasi unit desa atau biasa disebut dengan KUD. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang usaha dan kegiatan masyarakat. Apabila kita mempunyai usaha sendiri maupun usaha kelompok, perlu disertakan dengan kerja keras. Apa sih kerja keras itu? Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh, tanpa mengenal lelah dan selalu mengutamakan hasil pada kegiatan yang dilakukan. Maka dari itu, anak-anak harus mempunyai sifat pekerja keras agar apa yang kita lakukan berjalan dengan maksimal. Oke, akhirnya kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.